Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab polemik mengucapkan selamat Natal yang sekarang ini lagi ramai, sehingga kami telah mendapat desakan dari beberapa teman-teman Nahdlatul Ulama untuk memberi pencerahan sehubungan dengan fatwa Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memperbolehkan mengucapkan selamat hari Natal, sementara banyak beberapa kiai-kiai yang mengharamkan. Maka NU perlu memberi penjelasan. Pertama, harus kita pahami bahwa memberi ucapan selamat hari Natal tidak pernah disebutkan dengan eksplisit, dengan detail langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak pernah juga disebutkan dalam kutubut turos al-mu'tabaroh dari ulama-ulama mutaqaddimin. Yang ada, mengucapkan selamat Natal merupakan masalah fiqhiyah di kalangan ulama-ulama yang kontemporer. Dalam hal ini terjadi dua perbedaan pendapat di antara ulama sekarang ini, ulama-ulama di akhir-akhir ini, sebagaimana yang disebutkan dengan tegas oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Muhsin As-Salmani Al-Mutawaffa 1422 Hijriah. Dalam nazamannya beliau tegas, wa qaulani fi tajwizi tahni'atin wa fi iyadati himzummal aiza fi mulhidi. Wa qaulani, lan ada dua pendapat, fi tajwizi tahni'ati, di dalam diperbolehkannya mengucapkan selamat, wa fi iyadatihim, fi mulhidin, pada orang-orang yang non-Islam, pada orang-orang yang mulhid termasuk orang non-Islam. Wa fi iyadatihim, dan dua pendapat di dalam iyadah. Iyadah itu meninju mereka-mereka yang sakit. Sumal isa, kemudian juga dua pendapat di dalam hukumnya takziah. Karenanya, mengingat hal ini merupakan hal yang dipersengketakan, maka tidak boleh kita saling ingkar satu dengan yang lain. Sebab di dalam kaidah disebutkan la yungkarul mukhtalafu fih, sesuatu yang masih diperselisihkan tidak boleh diingkari. Wa innama yungkaru al-mujma'u alaih, hal-hal yang bisa diingkari hanya hal yang menjadi konsensus para ulama, yang diijma'i oleh ulama, seperti haramnya mencuri, haramnya zina, dan lain sebagainya. Dua golongan ulama tersebut, pertama golongan ulama yang mengharamkan, yaitu termasuk Syekh Ibnu Taimiyah dan santrinya, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga Syekh Utsaimin dan lain-lain. Kedua golongan yang memperbolehkan, bahkan dianjurkan ketika ada maslahah,
yaitu beliau Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitab Istiftahnya, Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdurrahman, dan Syekh Ali bin Naif As-Sukhudi di dalam Fiqhul Iqliyat. Golongan yang mengharamkan dengan menggunakan nalar pemikiran bahwa mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani adalah bentuk pengakuan atau ikrar atas syiar kekufuran, ridho dengan kekufurannya, ridho dengan kekufuran mereka, dan diam dengan adanya kemaksiatan. Sedangkan Allah tidak ridho dengan kekufuran dengan dasar dalil Al-Quran, di antaranya in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau engkau semuanya kufur, kalau engkau kufur, Allah Ta'ala tidak membutuhkan engkau. Wala yardha li ibadihil kufra, Allah tidak ridho ada kekufuran terhadap hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau engkau syukur Allah ridho kepada engkau. Satu, berarti kalau tidak ridho karena menganggap itu ridho maka tidak boleh. Kedua, menggunakan dalil wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal anhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Ketiga, menggunakan dalil dalam surat Nisa, wa qad nazala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mislukum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah Ta'ala telah menurunkan di dalam kitab kepada engkau semuanya bahwa idza sami'tum ayatillah, kalau engkau semuanya mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, maka ayat itu akan dikufurinya, wa yustahza'u biha, dan akan dihina. Karenanya fala taqudu ma'ahum, jangan ikut serta duduk bersama dengan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga dia masuk di dalam perkataan lain. Innakum idzan misluhum, kalau kamu ikut campur, ikut duduk bersama mereka menghina ayat-ayat Allah, mengkufuri ayat Allah, berarti sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam keseluruhan. 4, dengan dalil hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai dengan kaum maka ia termasuk golongan kaum. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Juzi dalam kitab Khulasatul Zimmi. Ibaratnya sebagai berikut: wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtasati bihi faqaramun bil ittifaq. Mengucapkan salam atau tahniah
dengan syiar kufri yang tertentu dengan kekufuran hukumnya haram dengan sepakat. Mislu ayyuhanni ahum bi'ayatihim wa saumihim fataqulu idun mubarakun alaik. Contohnya, kau telah mengucapkan salam dengan hari rayanya mereka dan puasanya mereka, sehingga kau katakan hari raya yang mudah-mudahan barokah kepada engkau. Ini haram. Sampai seterusnya ila angkol wa inna makanat. Alasannya apa? Wa inna makanat tahniatul kufari bi ayatihim ad-diniyati haraman bi hadhil masabah allati zakara Ibnul Qayyim li anna fiha iqraran lima hum alaihi min syiaril kufri min syairil kufri. Alasan diharamkannya mengucapkan selamat Natal di dalam hari rayanya mereka, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim, karena satu, di dalam itu ada kandungan mengakui tentang syiarul kufri yang ia alami. Kedua, waradhiya fihi lahum, merestui atas kufur yang dialami oleh mereka. Wa in kana la yarda bihadzal kufri li nafsihi lakin yakhlumu alal muslim ay yarda bi sya'airil kufri au yuhanni abiya ghairahu. Walaupun dia tidak ridho dengan kekufuran dirinya, tapi diharamkan untuk ridho atas syiarnya kufur atau mengucapkan salam atas syiarnya kufur pada orang lain Islam. Li'anna Allah Ta'ala la yardo bidzalik. Alasannya karena Allah tidak ridho, sebagaimana yang difirmankan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Wa la yarda li ibadil kufra, Allah Ta'ala tidak ridho kufur terhadap kau. Wa la yarda kufra li ibadih, Allah tidak ridho kufur pada hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau engkau syukur Allah akan meridai syukuran pada engkau. Berarti wa tahni'atuhum bidzalik haramun, karenanya dengan sebab di situ mengandung unsur ridho, maka tahni'ah mengucapkan selamat Natal haram. Sawa'un kanu syarikina li syakhsi bil amal amla, baik kepada mereka bersekutu bersama seseorang di dalam perbuatan, di dalam bekerja atau tidak. Ini golongan yang mengharamkan. Adapun golongan yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam, bahkan menganjurkan kalau ada maslahah, dengan pertimbangan sebagai berikut. Satu, mengucapkan selamat Natal tidak berarti ridho dengan kekufuran. Jelas kita tidak ridho dengan adanya kekufuran, karena ridho dengan kufur itu kufur, tapi kita harus ridho dari kekufuran, dipandang itu adalah ditakdirkan oleh Allah, karena rukun iman kita adalah ridho bil qada wal qadar. Dari sisi kufurnya kita tidak rela, tapi dari sisi qadanya kita harus rela. Satu. Kedua, ungkapan selamat Natal merupakan ungkapan yang hukumnya sama dengan takziah kepada non-Islam atas meninggalnya non-Islam pula.
juga sama dengan iadah, yakni meninju, ngendangi pada orang-orang non-Islam yang sedang menderita sakit, sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap khadimnya, orang yang melayani Rasulullah yang beragama Yahudi tatkala ia menderita sakit, yang akhirnya beliau masuk Islam. Menurut Syekh Ali bin Naif, mengucapkan selamat Natal diperbolehkan bagi orang-orang yang ada hubungan kerabat, tetangga, atau kawan, karena termasuk memperlakukan baik kepada mereka atau memperlakukan baik kepada manusia. Mereka menggunakan pendekatan dengan ayat dan hadis 1. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu semuanya dari orang-orang yang tidak merangi agamamu, orang-orang yang tidak mengusirmu dari rumahmu, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, karena Allah Ta'ala senang kepada orang yang berbuat adil. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum an tuwalluhum. Tapi Allah melarang kepada engkau untuk kasih sayang, untuk saling mencintai, saling menolong kepada orang-orang yang merangi engkau di dalam agama dan mengusir engkau dari rumahmu. Faulaika may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Siapa saja yang kasih sayang dengan mereka, menjadikan kekasih mereka adalah orang-orang zalim. Adapun hukum takziyatu zimmi bizimmi, semua mazahib 4 memperbolehkan, kendati ada perbedaan pendapat di antara Syafi'iyah, hanya berkisar, satu mengatakan sunat, yang sebagian mengatakan tidak sunat, yaitu Imam Subuki mengatakan boleh takziyatul zimmi, takziah kepada kafir zimmi karena yang mati zimmi, tapi tidak sunat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Asnal Matalib li Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan wa abbarul aslu fi ta'ziyati zimmi bizimmi bijawaziha. Kitab asli, yakni kitab Raud Ibni Mukri, beliau mengatakan kitab asli menjelaskan tentang takziah kepada orang zimmi karena matinya orang zimmi, hukumnya diperbolehkan. Wa fil majmu' bi adami nadbiha, kalau menurut kitab Majmu' boleh tapi tidak sunat. Lola bil muhimmah wa kalamu jama'at minhum saqibut tanbih, menurut Saqibul Muhimmah menjelaskan kalamnya para ulama, di antaranya adalah Saqibut Tanbih, yaitu Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi, kasoreh fi nadbiha. Beliau seakan-akan soreh menjelaskan sunat takziah kepada orang kafir zimmi karena kematiannya saudaranya yang zimmi pula. Wa kalamul musannaf yuafiquhu, kalamnya Ibnu Mukri dalam hal ini mengikuti
pendapat Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi yang mengatakan sunat. Qala Subuki wayam bagi Allah tundaba takziyatu zimmi bil zimmi au bil muslim illa idza rujiya islamuhu taklifan alal Islam. Menurut Imam Subuki mengatakan sayugjanya tidak disunatkan untuk takziah kepada orang zimmi karena kematiannya orang zimmi pula atau kematian orang Islam, kecuali kalau ada harapan untuk masuk Islam. Tidak ada perbedaan di antara mazhabul arba'ah kecuali ini. Hanya saja dalam mazhab Hanabilah ada dua riwayat tentang hukumnya takziah, hukumnya iadah kepada orang-orang non-Islam. Satu riwayat mengatakan tidak diperbolehkan. Hal inilah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Satu riwayat mengatakan diperbolehkan. Ini riwayat yang ada di dalam kitab, riwayat yang ada di dalam kitabnya Hanabilah. Sedangkan Syekh Ramadan Al-Buiti yang memperbolehkan, termasuk Ali bin Naif Asyukur yang memperbolehkan, di dalam kitabnya jelas. Dalam kitab Istiftah beliau ditanya, hal yajuzu tahni'atu ghairil muslimin bi'yadihim wa khasatin nasara. Apakah diperbolehkan mengucapkan selamat Natal pada orang-orang Islam dengan hari rayanya, khususnya orang Nasrani? Wa madza idza udturra li dzalik? Bagaimana kalau dia terpaksa harus mengucapkan? Hal min sighatin mufaddalah, apa ada bahasa yang baik? Wal tajuzu ta'ziyatuhum awil qaul rahimahullah, bolehkah mengucapkan di dalam takziahnya atau perkataan? Bolehkah takziah kepada mereka atau mengatakan rahimahullah? Mudah-mudahan dikasih rahmat oleh Allah. Jawab beliau tegas, ya juzu tahniatul kitabiyaini an-nasara wal yahudi bi afrahihim. Boleh tahniah mengucapkan selamat terhadap dua ahli kitab, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi, karena mendapatkan gembira. Wa yajuzu ta'ziyatuhum bima saibihim, dan boleh takziah menghibur karena mendapat musibah. Bal yusannu dzalik kama nassa alaihil fuqaha, bahkan disunatkan sebagaimana yang dijelaskan oleh fuqaha. Wa yajuzu ad-dukhul lima'abatihim limunasabatima, kemudian boleh juga masuk pada tempat ibadahnya mereka dengan catatan bisyarti ala yastarika mau bi ibadatihim ma'annas, dengan syarat tidak ikut serta beribadah bersama mereka, karena kalau urusan ibadah lakum dinukum waliyadin. Kemudian juga ada pertanyaan di dalam halaman 226. Ada orang bertanya demikian, qara'tu fi tarijabat annahu lamani ami mubadalatin nasara atahani bi ayadim dunal musyaraka fi sholawat tahdidan. Walakin fi iqdal qadaya wajadtu anna ahadal ulama yuharrimu mujarrada qawli laqti kullah amin wa antum bi khair awal anauin minazina aw irsali bitokoh atiyatan aw katroniyah yurja al bayan. Ada orang mengatakan kepada Syekh Ramadan Al-Buti, di dalam salah satu jawaban yang Anda sampaikan, bahwa pergantian mengucapkan selamat, mereka mengucapkan selamat hari raya, kita mengucapkan selamat Natal, tidak masalah asalkan tidak di dalam masalah urusan sholat. Kita tidak boleh mengikuti ibadah mereka, sholat mereka,
mereka tidak boleh mengikuti ibadah kita, yakni sholat kita. Akan tetapi dalam beberapa hukum saya menemukan bahwa salah satu ulama telah mengharamkan hanya dengan mengatakan kulla amin wa antum bi khair, setiap tahun semoga engkau selalu baik, atau meletakkan perhiasan-perhiasan aksesoris yang menjadi gemar mereka. Yurja al-bayan, saya harap penjelasan dari Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau menjawab, la mani'a min tahni'ati ahlil kitab bi afrohihim wa ayadihim wa ayatu munasabatil afroh ladaihim wa ta'ziyatihim bi arzanihim walakinil muharramu wa antastarika ma'akum bi syai'in min ibadatihim. No problem, tidak ada larangan untuk mengucapkan selamat atas gembira atas hari raya ahli kitab dengan yang pantas, dengan kebahagiaan mereka yang pantas. Juga diperbolehkan takziah kepada mereka karena mendapatkan kesusahan. Yang diharamkan adalah antas tarika mampi syai'in bin ibadatihim, kita ikut serta di dalam melakukan ibadah dengan mereka. Walakin lana, nah, kalau Syekh Ibnu Naif Asyuhudi mengatakan la naro ba'san min tahniatil qaum bi ayadihim liman kana bainahu wa bainahum silatu qarabatin au jiwarin au zimalatin au ghairi dzalik minal alaqati illa fima alai allati tubdo husnul silah walud bil muasyarah allati yukiru al qurbus salim. Mungkin ini au gharidannal alamah al-istimaiyah allati taqtadi husna silah walud fal mu'asyarah allati yukiru al urfus salim. Memang dalam kitabnya Ibnu Qayyim keras larangan untuk mengucapkan tahniah, tapi bagi kami, kata Syekh Ali bin Naif Asyuhudi, tidak apa-apa mengucapkan salam dengan hari rayanya mereka bagi orang-orang yang diantara mereka ada hubungan kerabat, ada hubungan tetangga, ada hubungan kawan, atau ada alaqah istimaiyah, yaitu persambungan perkumpulan di antara mereka yang menuntut untuk menyambung, yang menuntut untuk lutful muasyarah, berserabung dengan baik, yang ditetapkan, yang direstui oleh huruf yang pantas menurut akal salim. Amal ayat al-wad'iyah al-wal istimaiyah mislu idil istiqlal abil wahdah ila akhirih falaisa hunaka ay harajun alal muslim ayuhanni abiha wal yusyariku fiha bitibari muwatinan au mukiman fiha diyar ala ayastaribal muharramat allati taqa'u fi tilkal munasabat. Syekh Ali bin Naif mengatakan pula untuk hari raya nasional seperti tahun baru, mengucapkan tahun baru di hari nasional, ini tidak bahaya, tidak berdosa bagi orang muslim mengucapkan selamat tahun baru. Bahkan di situ bersama dengan masyarakat, baik itu orang yang muatin, penduduk tetap, atau orang yang sekedar mukim di daerah yang ada hari raya nasional tersebut, dengan catatan menjauhi segala apa yang diharamkan. Para hadirin, pada teman Nahdlatul Ulama yang kami hormati, dalam hal ini kalau di dalam usul fikih bisa disebut dengan ta'addudun
asal atau ta'addudul wasfi, bahwa ta'addudul asal di dalam hal ini ada asal yang berbeda. Ada dua asal yang menjadi pijakan dari para ulama untuk memberi ketetapan hukum. Yang satu menganggap haram dikarenakan sebagai pengakuan atas agama mereka, sebagai pengakuan kekufuran mereka, ridho dengan kufur. Yang satu yang menghalalkan itu hanya hubungan antar keluarga, tetangga atau masyarakat yang tidak sampai dilalah menunjukkan atas ridho dengan kekufuran mereka, tapi hanya merupakan toleransi untuk mengungkapkan, untuk melakukan yang baik kepada semua manusia dengan jaminan hadis ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di dalam hadis itu disebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berbuatlah baik, berakhlaklah baik kepada manusia, tidak wa khaliqil muslimina bi khuluqin hasanin. Setelah kita tahu ilat yang disampaikan oleh kedua pihak yang menghalalkan dan mengharamkan, perlu tahqiqul manat, bukti, perlu untuk survei, perlu untuk meneliti benarkah bahwa mengucapkan selamat Natal ini mereka adalah ridho dengan kekufuran. Hal ini yang menjadi permasalahan. Yang mengatakan itu dianggap ridho dengan kekufuran, maka hukumnya haram. Kalau mengatakan enggak, itu tidak sampai dianggap ridho dengan kekufuran karena hanya persahabatan saja, berarti tidak sampai mengatakan haram, dan malah itu baik diucapkan dalam mengungkapkan toleransi. Ketika hukum ini masih belum jelas, tasawurnya belum jelas, ilatnya semuanya sepakat bahwa kalau ridho dengan kufur itu tidak hanya haram tapi kufur, namun apakah perbuatan ini ada dilalah ridho apa enggak? Ini yang menjadi polemik yang harus dikembalikan kepada uruf. Maka yang mengatakan haram jangan mengatakan selamat Natal kepada non-Islam, tapi jangan ingkar kepada orang-orang yang mengatakan selamat Natal. Sebaliknya bagi orang yang mengatakan haram, yang mengatakan boleh, tidak usah ingkar dengan yang mengatakan haram, dan tidak harus mengucapkan selamat Natal kecuali ada maslahah. Karena min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, bagus-bagusnya Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada maslahahnya. Nah, untuk mendoakan kepada mereka, Syekh Ma'ruf Al-Qaraqi pernah mengetahui rombongan orang-orang maksiat huru hara. Kemudian santrinya mengatakan, "Yai, tolong doakan mereka." Kemudian oleh Syekh Ma'ruf didoakan, Allahumma kama farraqtam fid dunya farrikhum fil akhirah. Sebagaimana mereka kau jadikan gembira ria di dunia, maka di akhirat mohon kau jadikanlah gembira. Lalu santrinya mengatakan, bagaimana saya kok malah didoakan di akhirat juga gembira? Beliau mengatakan bahwa kalau dijadikan gembira di akhirat, berarti diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jawaban tasabbuh, bahwa tasabbuh itu tidak sampai haram di dalam kaidah, kecuali memang tujuannya adalah untuk qasdit tasabbuh. Karena seperti tasabbuh di dalam puasa juga tidak haram, tasabbuh di dalam jenggot, tidak menutur kumis, itu tidak sampai haram, hanya sunat begitu saja.
Inilah jawaban, mudah-mudahan bisa mencerahkan kepada teman-teman Nahdlatul Ulama. Yang terakhir yang perlu kita ketahui, dalil yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah tentang zimmiyah, bahwa orang non-Islam di Indonesia bukan kafir zimmi, bukan kafir harbi, bukan kafir muahad, bukan kafir mustakman, tapi adalah orang-orang yang muwatin, penduduk Indonesia yang punya hak sama dengan orang Islam di dalam urusan kepemerintahan, di dalam urusan kenegaraan dan urusan hal yang universal. Sebab tidak bisa disebut dengan kafir zimmi karena orang Islam tidak pernah, atau bumi Indonesia ini bukan kekuasaan orang Islam, sebab orang Islam tidak pernah menaklukkan orang kafir dengan menguasai tempat sebagaimana yang ada di Arab, saling menguasai. Dan ketika tanah itu dikuasai oleh orang Islam seperti tanah Syam, maka orang kafir kalau akan masuk di sana ada beberapa perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh orang non-Islam. Di Indonesia tidak pernah orang Islam menjajah orang non-Islam sehingga menguasai tempat, menguasai daerah. Tapi orang-orang non-Islam di Indonesia semuanya setelahnya hanya diislamkan orangnya tanpa harus merebut hartanya. Ini yang perlu kita pahami, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Munas Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.